Dengan wujud barunya, pertarungan antara Jinwo versus Antares akhirnya memasuki babak baru. Jinwo yang sepertinya masih belum terbiasa dengan wujud barunya kelihatan cukup kerepotan menghadapi serangan demi serangan dari Sang Raja Naga. Namun setelah satu tangannya dihancurkan, Jinwo akhirnya bisa mengeluarkan sebuah pedang yang kemudian bisa dia gunakan untuk menyerang balik. Dan setelah melihat bagaimana naga Antares menciptakan semacam portal sihir untuk memperbanyak semburan apinya dalam sekali serang, Susanoo-nya Jinwo akhirnya juga bisa menggunakan teknik Dagger Rush versi raksasa. Lalu setelah bentrokan mahadahsyat antara semburan api naga dari langit versus Dagger Rush versi raksasa kegelapan dari bumi ini, wujud Susanoo-nya Jinwo akhirnya berakhir. Jinwo yang sudah kembali ke wujud manusianya lagi kemudian buru-buru diceramai oleh Antares yang ikut-ikutan kembali ke wujud manusianya juga. Sayangnya mau berapa kali pun Antares mencoba mengspik-spiknya agar mau join, Jinwo tetap saja terus menolaknya. Kali ini dengan tubuh yang diselimuti oleh armor bayangnya, Jinwo siap untuk beradu pedang dengan Sang Destruction Monarch yang juga ikut-ikutan mengeluarkan sebilah pedang dari telapak tangannya. Sambil terus mengayunkan pedangnya, Destruction Monarch tak henti-hentinya berceramah, yang intinya saat mereka berdua sedang menikmati pertarungan, Monarch of Transfiguration dan pasukan naganya pasti sudah meluluh lantahkan apapun yang ada di depan mereka. Menurutnya saat ini Jinwo mungkin memang raja kematian, tetapi sebagai seorang manusia tetap saja dia tidak akan bisa apa-apa selain takut akan kematian itu sendiri. Sembari mengayunkan pedangnya, Antares terus ngebacot tentang api yang bahkan bisa membakar kematian sampai menjadi abu, semua yang ada di bumi yang akan segera sirna, hingga kemampuan baru Jinwo setelah mewarisi kekuatan Ashborn yang membuatnya kini pasti bisa mendengar suara jeritan yang menggema dari setiap sudut daratan di bumi. Bersamaan dengan bacotannya itu, Antares berhasil membuat satu daggernya Jinwo terlempar ke langit lalu menusuk bagian perut Jinwo dengan pedang besarnya. Saat Jinwo dalam posisi berlutut, Antares yang langsung menempelkan ujung pedangnya ke lehernya Jinwo dengan begitu percaya diri merasa kalau perlawanan Jinwo kini sudah berakhir. Belum tahu saja dia, satu daggernya Jinwo yang masih melayang di udara sudah siap untuk meluncur bak roket menembus kepalanya dari atas. Namun karena daggernya tersebut terbuat dari taring naga kemis, tentu saja Sang Raja Naga bisa mengantisipasinya dengan mudah. Tapi setidaknya berkat momen tersebut, Jinwo bisa melompat mundur untuk jaga jarak. Dan seolah mulutnya berubah jadi ceriwis menjelang kematiannya, Antares kembali ngoceh terkait betapa lucunya pertarungan mereka. Yang satu memiliki kekuatan api yang lahir dari kegelapan, sementara yang satunya memiliki kekuatan kegelapan yang lahir dari pecahan cahaya. Lalu keduanya sepakat untuk melancarkan serangan pamungkas untuk mengakhiri pertarungan mereka. Secepat kilat, Jinwo meluncur ke arah Antares yang sudah bertekad bulat akan mengambil kepala Jinwo untuk dijadikan sebagai penyemangat bagi para anak buahnya. Saat meluncur itulah, Jinwo memberi pelajaran fisika kepada Antares kalau terbitnya matahari bisa membuat bayangan jadi semakin pekat. Lalu para komandan pasukan bayangannya Jinwo serentak muncul kembali untuk mematikan pergerakan Antares yang kelihatannya tidak siap untuk mengantisipasi serangan berjamaah tersebut. Antares yang kini hanya bisa berteriak untuk melampiaskan emosinya, seolah melihat Sung Il-hwan, Ashborn, dan Jinwo secara bersama-sama membacoknya menggunakan dagger milik ayahnya Jinwo yang seorang wadah dari kekuatan seorang rulers. Bersamaan dengan terbelahnya tubuh Antares, kilatan-kilatan cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di langit di atas kepala mereka.